ada keluhan atau tidak. So far so good sampai hari ini. Perkembangannya baik, Ciwenda juga perkembangannya baik, kan sempat sakit juga gitu ya. Musiknya di musik Bentar ya. Musik. Ya, taruh dulu kok. Yuk. Naikin lagi kita ya. Amin. Ya, amin. Mohon doanya semoga MNC juga. HP kanan. Yes, amin. Terima kasih. Mohon doanya semoga berjalan dengan lancar karena kan ini baru menjadi pembuka ya periodenya. Mudah-mudahan lancar sampai dengan nanti amanah dari teman-teman dengan belanja geprek bengsu melalui GoFood. Berbagi dan sedekahnya bisa kami sampaikan 100% tanpa ada kekurangan apapun kepada driver dari GoFood, dan amal pahalanya sampai ke semua teman-teman semua yang udah jajan di geprek bengsu. bisa dibilang ini salah satu terobosan ya untuk menggait pasar lebih gitu kalau Ramadan. Kurang lebih ini adalah ya ini dia ya, sebagai partner gitu. GoFood itu bukan cuma sebagai penyedia jasa, bukan cuma platform aja gitu, tapi mungkin GoFood bisa menjadi teman, strategic partner juga. Kemudian kita sering diskusi, kita kadang sering selisih juga gitu. Jadi apapun gitu ya, namanya menjadi partner, pasti kita berupaya untuk sama-sama memajukan satu sama lain. Tumbuh bareng ya. Tumbuh bersama gitu ya, sesuai sama Gojek ya, tagline Gojek, tumbuh bersama gitu. Jadi apa yang sekiranya bisa membuat bengsu lebih baik, apa sekiranya yang bisa membuat GoFood juga lebih baik. Nggak, awal mulanya kenapa ojek online kok Dev Ojol kok? 2017 ya kok. Maksudnya ini setiap tahun dia adakan apa ini pertama kali apa seperti apa? Ini pertama kali ya Kak ya? Iya. Ini pertama kali, jadi waktu itu ya belum sempat buat acara seperti ini, dan memang ya begitu balik lagi tadi aku bilang, ketika pandemi ini sudah mulai mereda, pengen memulai suatu kegiatan yang dimana kegiatannya bukan pesta, kegiatannya bukan bersorak-sorai gitu ya, tapi kegiatannya pengen kegiatan yang mengajak kita untuk kembali bersyukur, mengajak kita untuk kembali bersedekah juga, dan kali ini kita pilihnya bersama GoFood. Kenapa memilih itunya saja dan sama Al-Quran? Kenapa nggak kasih makan aja atau seperti apa? Nah ini ya yang kenapa pilihnya sajadah sama Al-Quran. Teman-teman mohon maaf ya kalau aku ada yang salah, monggo dibenarkan ya. Dulu mama aku tuh ngajarin gitu ya, dan banyak orang juga yang ngajarin ke aku gitu ya. Bukan cuma di bulan Ramadan, tapi di setiap harinya, setiap waktunya, ketika kita bukan memberikan, walaupun hanya meminjamkan alat ibadah untuk orang sholat, kita itu udah dapat pahalanya katanya. Mendengarkan orang ngaji udah dapat pahalanya katanya. Jadi kalau makanan kan ya satu makanan, dua makanan habis dimakan udah lewat gitu doang, sama-sama. Habis itu dibuang lagi gitu. Tapi ketika ini menjadi satu paket di mana isinya itu ada sajadah, ada Al-Quran, ada sarung gitu. Aku ngomongnya aja sambil ingat omongan orang tua gitu ya, merinding sendiri. Sampai kapanpun, sampai kitanya sudah tidak ada umur lagi, itu ketika Al-Quran, sajadahnya, dan juga sarungnya digunakan untuk ibadah, pahalanya terus berjalan katanya. Jadi bayangin ketika kita lagi menangkap itu sama GoFood bilang, oh ya udah, kalau gitu kita ambil sebagian profitnya geprek bengsu untuk kita belikan sepaket ibadah dan kita berikan kepada driver GoFood gitu. Jadi jajannya belinya ayam goreng melalui aplikasinya GoFood. Tapi ternyata beli ayam goreng sekarang pahalanya jalan loh selama bulan Ramadan. Poinnya sih sebenarnya kayak gitu. Mas Duri, apakah program ini adalah salah satu strategi untuk mempertahankan nama geprek bengsu di persaingan restoran-restoran ayam? Kalau untuk salah satu mempertahankan nama mungkin nggak juga ya, karena balik lagi ini programnya sedekah gitu. Kalau untuk mempertahankan nama kan tentang branding, tentang awareness yang baik-baik gitu. Makanya kalau teman-teman ini juga hari ini acaranya mungkin sederhana sekali. Karena apa? Mengapa kita menyebarkan berita ini gitu ya, supaya kalian bisa menjadi
saksi hidup dan menyaksikan, karena sedekah itu yang kayak aku bilang gitu ya Kak ya, besar tanggung jawabnya, kalau tidak amanah besar juga dosanya. Jadi ketika kita menjalankan program ini, teman-teman semuanya ada di sini, ketika kita menyampaikan amanahnya, nanti ikutan juga sama kita ya. Bahkan mungkin teman-teman bisa ikutan nanti, beli aja satu 15.000, karena apa? Di GoFood kan banyak promonya. Harganya mungkin 80.000, tapi diskonnya sampai dengan 55% gitu ya, dari 55% ya Kak, dari GoFood. Tapi ternyata dengan diskon sebesar itu, ternyata amanahnya udah jalan, pahalanya juga udah jalan. Dia termasuk salah satu dari program Idenya mungkin. pertimbangannya untuk melakukan program ini. Betul. By the way juga Korban titip salam. Dia ada keperluan mendesak, mesti syuting yang berkaitan sama brand ya. Jadi tidak bisa hadir pada pagi hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa hadir pada saat buka puasa bersamanya. Dan betul ini adalah inisiasi dari Korban juga gitu. Berlomba-lomba. Aku bersama keluarga begitu memasuki bulan Ramadan ini, bulan yang penuh kebaikan, bulan yang suci ini, sebisa mungkin kita membuat pahala sebanyak-banyaknya, berbagi sebanyak-banyaknya. Bukan sebesar-besarnya ya, teman-teman. Aku izin mohon ditebelin lagi, jangan dilihat dari besar ataupun kecilnya, tapi sebisa mungkin, sekuat mungkin, sebanyak-banyaknya. Seperti itu. Untuk buka puasa bersamanya udah tahu tanggal berapa? Ada sih sebenarnya, tapi kita perlu konfirmasi dulu ya. 2 hari sebelum takbiran biasanya ya. Iya. Kalau buka puasa. Oh, itu kan sepanjang bulan kita bisa buka puasa. Bukan yang buka puasa bersamanya kita. Oh, aku belum dapat Tanggal iya. Udah ada sih, tapi nanti kita kasih konfirmasi. sebelum pas mudik dan cuti lah. Karena kita mau buka puasanya barengan sama kurang lebih ada perwakilan 100 driver ya. Sama 100. Kalau 1.000 waduh kebanyakan nanti teman-teman. Mohon maaf. Tapi terima kasih banget ya Mas Nurdin udah menginisiasi acara ini lagi. Baik. Kita dari GoFood juga mengapresiasi sekali. Ini nih teman-teman, ini adalah bukti atau cerminan komitmen dari Geprek Bensu sebagai salah satu mitra merchant kita di GoFood yang memang sungguh-sungguh mau menghargai jerih payah dari mitra driver kita gitu. Jadi sangat apresiasi dan mudah-mudahan juga bisa menularkan semangat ini ke pelaku usaha kuliner yang lainnya gitu ya, untuk bisa berbuat yang serupa. Kita sama-sama yuk bersama di bulan Ramadan gitu ya. Kok jika dilihat saat ini Koko semakin dekat nih, berkah kan menyumbang, terakhir juga di podcast di Koko belajar ngaji, gimana nih, makin mantap atau seperti apa? Oh, kalau hidayah mah nggak ada yang tahu Mas. Dari dulu ya sama orang tua. Ini kayak kesini pertanyaan. Tapi nggak apa-apa, aku jawabin. Sama orang tua itu tidak pernah dipaksakan, tidak pernah diharuskan gitu ya. Tapi apalagi mengenai keyakinan itu harus dari dalam diri sendiri. Tidak boleh terpengaruh satu pasangan, tidak boleh dua terpengaruh lingkungan, apalagi terpengaruh sama tren. Tapi keyakinan itu harus dari dalam diri kita sendiri sama Sang Pencipta. Kalau memang ternyata ada hidayahnya, nobody knows kapan, kenapa, dan bagaimana caranya, kita nggak pernah tahu. Kayak gitu. Kalau aku memang dari kecil tidak pernah membatasi diri. Bulan Ramadan, merayakan Hari Raya Galungan, kemudian Waisak, dan lain sebagainya, kita harus menghargai dan menghormati setiap keyakinan dari orang-orang gitu. Dan dalam pengajian itu aku siap menghalalkan kamu itu siapa sih? Apa? Kepo nih, siap ngehalalin. Menghalalin apa? Nggak ada. Spill dikit dong Kok. Nggak ada. Apa sih kok? Apa? Spill dikit dong. Kata-kata Menghalalin. Nggak ada. Gue jomblo, tahu gue nggak punya pasangan. Itu dia. Nggak ada. Gue nggak punya pasangan. Jangan paksa gue untuk ngaku punya pasangan, kesian gue, nanti gue nggak laku men. Kalau gue bilang gue punya pacar nanti nggak ada yang mau. Tapi mungkin ada kriteria sendiri mungkin kedepannya setelah gagal kemarin. Bebasin aja dulu lah. Kriteria nggak usah ditentuin. Nanti makin tereliminasi yang lain-lain dah ya. Bukan pada kepo nih, halalin siapa sih? Oke, dukungan orang terdekat siapa sih selain keluarga atas bisnis Ko Jordi sendiri? Oh, nggak ada ya, pasti tim. Kemudian sekarang mungkin karena sebagai partner, strategic partner,
lebih banyak ngobrol itu selain sama keluarga, sama teman-teman di kantor, ya sama partner seperti GoFood ini gitu, sama mitra delivery. Bagaimana ya kita menghadapi situasi sekarang ini di mungkin era digital juga semakin berkembang, kebiasaan dari konsumen yang terus-terusan bergeser, daya beli yang mungkin naik dan turun bisa dalam waktu yang singkat sekali. Bagaimana ya strategi kita untuk bisa terus menarik minat dari konsumen kita. Nextnya mungkin nanti ini kita kan sekarang teman-teman datangnya bilangnya ke warung kecilnya Geprek Bensu gitu ya. Nanti kita bikin buka puasanya di ini ya, di kantornya Gojek, ada nggak sih pangkalan, ada bloknya gitu, maksudnya kayak tempat ngumpulnya driver Gojek Base gitu. camp. Base camp. Ada tempat driver di Kemang Timur sih. Nanti kita gitu ya. Nanti bisa. Biar Kok sibuk bisnis jadi salah satu lupain masa lalu nggak sih kok? ngelupain masa lalu. Iya, maksudnya melewati Mengisi waktu luang nanti. masa lalu yang Kelam-kelam. Jadi makanya sibuk bisnis gitu, ngurusin bisnis. Nggak ada ya masa lalu yang kelam, nggak ada masa lalu yang kelam. Apalagi masa depan cerah. Kalau belum cerah berarti belum masa depan. Iya. Moto. Moto. Future looks bright. Kalau belum bright berarti belum future kita. Cari lagi future-nya yang mana gitu. Kalau ini menjadi passion ya sebenarnya karena kuliner, kemudian usaha, ditambah lagi disupport sama keluarga, apalagi Onyo, Thalia, Tania itu juga sudah mulai pintar sekali. Mereka sudah bisa memilih dan membantu kita untuk menjalankan apa yang mau kita jual. Jadi biasanya mereka tuh adalah panel tes kita. Kalau menu anak-anak, kalau mau menanyakan program, biasa kita tanya sama anak-anak dulu. Gitu. Ko Jody mungkin sekarang dunia keartisan udah dilewatin sama Ko Jody sekarang lebih milih banting setir untuk jadi pengusaha seperti apa sih kok? Banting setir mah enggak ya, karena kan masih ada yang MOP-nya juga, masih ada podcastnya juga. Media itu masih aku anggap adalah salah satu tempat aku untuk menyalurkan hobi gitu pastinya. Jadi kalau dibilang banting setir sepenuhnya tentu tidak. Jadi malah aku melihat adanya kolaborasi antara bisnis di media sampai di bisnis di makanan juga. Dimana akhirnya dua-duanya ini bisa menjadi satu keterikatan yang saling bantu nantinya gitu. Darah bisnis juga udah mengalir banget di keluarga Bensu mungkin. Seperti apa sih kalau mungkin perjalanannya sendiri, apa dari kecil udah diajarin berdagang sama orang tua? Iya, dari seperti kecil apa? mah udah diajarin sih kalau dagang sih. Dari SD. Rencananya mau dikeluarkan dulu nggak sih sama Onyo sama Thalia sebenarnya untuk diajarkan bisnis? Oh iya pasti. Kalau ditularkan sama Onyo sama Thalia kayaknya itu sudah mengalir sendiri ke darahnya mereka dari ayah dan bundanya ya. Justru aku juga banyak belajar dari ayah dan bundanya gitu. Kalau aku yang memang dari kecil, aku tuh dari kecil ya. Dagang apa sih kalau mereka dari kecil mungkin? Jawabnya. Lu tau gak gue SD jualan apa? Jualan pop ice. Jadi tukang jus. Jadi sama Koruben tuh dari kecil jualan jus SD. Habis jualan jus tuh dulu jualan keripik di sekolah. Habis itu jualan apa lagi? Jualan snack. Jadi sama mama kalau sore tuh pergi ke agen beli snack yang apa namanya yang di kotak-kotakan, di kilo-kiloan. Enggak, snacknya bermerek kalau ini. Snack bermerek. Momogi, nah gue sebut lu potong aja. Iya, jadi beli ke agen, nanti di kelas gue jualan tuh di jam pelajaran. Ada aja kan yang beli dari kecil. Dari kecil memang diajarin untuk apa namanya bisa mandiri lah. Makanya begitu mama nggak ada tahun 2005 ya, 17 tahun yang lalu, kurang lebih sudah diberikan bekal lah dari orang tua. Apalagi sekarang kan maksudnya aku dan Koruben, kita nggak punya orang tua. Memang cuma aku, Koruben, dan dua saudaraku yang lain. Jadi saling mengisi, saling membantu satu sama lain. Waktu malu nggak sih kok waktu jualan itu waktu pas masih sekolah jualan? Penghasilan pertamanya? Ya, waktu pas pertama kali sempat malu nggak sih sama teman-teman kan jualan tuh sekolah? Waktu kecil sih mungkin nggak inget ya, rasanya malu apa enggak ya. Kayaknya sih enggak, kayaknya nggak malu ya. Sampai sekarang pun gitu ya, sampai sekarang pun kita lagi jualan online ya, jualan di live online gitu. Kadang-kadang suka ada nggak netizen sih, kita bilang penonton lah gitu. Karena selalu pada bilang,
wah ini ya paginya syuting, udah punya usaha masih aja jualan online, emang nggak malu atau apapun. Wah, di keluargaku selagi kita tidak mengambil rezeki orang, selagi kita berjualan dari jerih payah kita sendiri, kita berupaya, nggak pernah kenal kata malu sih gitu ya. Karena besar atau kecil upaya orang itu kan kita yang tahu. Besar atau kecil yang didapatkan, kita juga nggak bisa menjustifikasi mereka itu seperti apa. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, malah sekarang aku bilang, dan gue sama Ko Ruben udah bukan cuma ada di TV doang, tapi tukang ayam goreng iya, tukang bakso iya, Mamang Cuangki iya, apalagi Ciwenda apa tuh, jadi tukang jus fiber tea iya, apa lagi? Gak apa-apa, sebut aja sebut. Ya memang kami jalani ini. Mudah-mudahan berkahnya dapat, amanahnya juga dapat. Mungkin kegiatan berkah ini kok. Ini kan unsur fame seolah-olah di Terpa Badai tidak ada intinya ya kan. Terakhir tudingan Onyo sama Sawenda menanggapinya seperti apa sih kok? Aduh, kalau itu aku nggak bisa banyak berkomentar karena seperti ini ya. Biar bagaimanapun peran aku adalah pendukung. Jadi ketika disuruh memberikan atau harus berbicara mengenai hal itu, rasanya kurang pantas. Karena bukan aku yang menjalankan, bukan aku yang mengalami. Jadi aku nggak bisa beri saran, aku nggak bisa beri komentar juga, nggak etis toh kayak gitu. Jadi aku cuma bisa beri dukungan secara diam-diam, bukan di depan kamera pastinya. Aku beri dukungan penuh untuk bisa menyelesaikan berita-berita itu gitu pastinya. Tapi kalau menanggapi nggak sopan atau kayak gitu, orang yang dibahas siapa, jangan kayak maksudnya kayak malah jadi omongan yang enggak. Tapi dengan adanya program berkah ini, apakah salah satu cara dari komite itu membantah katanya ada rumor Salah satunya. Salah satunya. Kalau bermaksud membantah mah enggak. Gini ya, kita tuh nggak pernah selalu berusaha membantah. Karena banyak gitu ya berita dari luar sana seperti ini, seperti itu. Biar kami membuktikan hasil akhirnya seperti apa. Karena kalau terus ditanggapi, akhirnya malah lupa nanti sama usahanya. Sibuk dengan pencitraan dan membentuk opini publik. Sementara lupa sama tujuannya usaha itu biar apa sih? Biar menguntungkan, biar usahanya lancar. Kalau terus ditanggapi, ya udah kamu jadi ini aja, jadi influencer aja, jangan jadi pengusaha. Iya nggak sih? Yang penting adalah mempertahankan usahanya, membuat strategi, sampai juga membuat pengembangan bisnis ke depannya. Biar bagaimanapun sampai hari ini mungkin bukan cuma kita yang mengalami isu kurang baik. Banyak di luar sana yang mengalami isu kurang baik. Tinggal bagaimana aku dan keluarga dengan kepala dingin bisa menanggapi dan menjawab seperti itu. Tapi mungkin kalau rumor bangkrut itu seperti apa? Benar atau gimana? Seperti yang teman-teman lihat, aku juga tidak mau membantah, tapi alhamdulillah sampai hari ini teman-teman masih hadir di sini, teman-teman masih bisa beli produknya, teman-teman masih bisa nikmati makanannya, dan dimohon doanya semoga ya sampai selama-lamanya menjadi anak cucu bisa meneruskan usahanya. Kok katanya Cici Sawenda canggung ke Better sampai ngadain psikolog juga ke rumah, seperti apa sih itu kok? Bener apa enggak sih? Kalau itu balik lagi, aku nggak mau kasih komentar. Balik lagi, aku kasih pengibaratan ya. Sama aku kasih cerita sedikit. Sampai hari ini aku tuh nggak pernah marah sama Onyo, Thalia dan Tania. Kalau mereka ada berbuat salah, biasanya aku akan bilang, Bun, tadi anaknya ngelakuin ini. Karena bayangin kalau teman-teman punya anak, mau nggak anaknya dimarah-marahin sama om tantenya, dimaki, omel-omelin, dibentak-bentak. Loh kan masih ada orang tuanya masih hidup. Jadi aku cuma bilang, ayah, bunda, tadi Onyo sama Thalia, Tania, tetot ya, mereka kayak gini, biar orang tuanya yang menegur. Peranku adalah pendukung, sebagai paman. Seperti itu, apalagi buat berkomentar kayak gini, gak bakal bisa. Terus program sedekahnya salah satu ini nggak sih, usahakan kabarnya Bang Ruben kan lagi sakit, apa biar segera pulih atau kayak gimana untuk salah satu usaha nama pahala, jadi doa gitu. Program ini fokus untuk mengucapkan terima kasih banyak kepada mitra driver kita, driver online
dan mengajak ke konsumen untuk belanja geprek bensu, tapi mereka tetap bisa menjalankan sedekahnya dengan membeli paket sajadah dan juga Al-Qur'annya nanti ya. Kalau untuk kesehatan pribadinya itu sudah difokuskan ke arah yang terpisah gitu, karena keluarga, baik itu Koruben, Ciwenda, aku gitu ya, mudah-mudahan sampai hari ini tidak henti gitu melakukan sedekah yang dilakukan secara diam-diam sajalah, biar kita dan amal kita aja yang tahu. Kak Jodes Sempat dicurhatin jadi sama kira-kira sampai sekarang sejauh mana yang kondisi kesehatannya Koruben sendiri? Dicurhatin mah enggak ya, cuma sadar diri sebagai adik, kita kan nggak punya orang tua lagi, selalu menanyakan biasanya bagaimana kondisinya, apa yang dirasakan, kemudian ada keluhan atau tidak. So far so good sampai hari ini. Perkembangannya baik, Ciwenda juga perkembangannya baik, kan sempat sakit juga gitu ya. Bukan cuma Ciwenda tapi kakakku yang lain juga sempat ada yang kurang fit, sampai hari ini ada yang di rumah sakit juga. Jadi ya berupaya penuh untuk memberikan perhatian lebih ya akhirnya, walaupun gak dicurhatin ditanya aja, sesimpel kita tiap hari tuh harus video call, lihat-lihatan muka, ngecek kondisi badannya. Sempat khawatir nggak sih dengan kondisi kesehatannya, katanya dia sempat pasien-pasien tertentu pada anak-anaknya agak gangguan kerja sampai malam kayak gitu. Oh iya, ya pasti khawatir lah, pasti khawatir. Kalau aku bilang sama Koruben ya, mungkin aku cuma bilang ke Koruben gitu, Koko, dia tuh kan dia tuh ingin selalu menjadi sosok ayah yang mungkin tidak mengenal letih di depan anak-anaknya, berupaya penuh untuk Ciwenda, Talia, Tania, dan juga Betran gitu. Aku pengen jadi tempat dia bisa istirahat. Ketika ketemu, aku cuma bilang sama dia gitu, kok kalau Koko lagi capek nggak apa-apa, bilang Koko capek, Koko butuh istirahat, bilang nggak apa-apa. Jangan dikuat-kuatin terus badan. Kadang kan badan itu butuh ya waktu untuk punya self reward, bukan tentang materi, tapi tentang kita berdialog sama diri sendiri. Ada waktunya untuk diam, ada waktunya untuk otak kita beristirahat, ada waktunya untuk tidur juga. Tapi mungkin soal kejadian gaun yang terjadi di rumah Koruben itu seperti apa sih? Oh Pak, udah tahu yang ular belum? Nah, itu seperti apa tuh? Oh, pada semangat ya. Gimana tuh? Katanya ular kiriman kok. Benar nggak kok? Katanya sih gitu. Nggak tahu ya. Ya nauzubillah min dzalik sebenarnya, nggak tahu juga. Kayak jadi aku itu dapat telepon dari, aku juga taunya waktu di podcast kan. Ciwenda bilang, Koko udah telepon belum? Belum. Kenapa Ci? Itu ponakan lo. Terus Talia ikut kan sama lagi tuh kan. Ci kenapa tadi? Semalam, Ayu lagi malam apa pagi gitu ya, dia bilang. Pagi-pagi, Ayu mau berangkat sekolah, tiba-tiba dari hordeng tuh keluar ular, warnanya belang. Warnanya hitam kuning ya. Dia bilang, dan itu 2 kali, dan pasti ketahuan sama Talia. Kejadiannya kapan? Baru-baru ini atau Sebelum muncul itu apakah kok ada tanda-tanda kok? Hampir tiap minggu. Ada firasat gitu sebelum muncul? Hampir tiap minggu kayak gitu-gitu. Terus kadang tuh kalau misalkan aku bangun tidur gitu jam setengah 7 gitu ya, baru bangun tidur tuh ada miss call tuh dari Koruben 3:30 pagi. Wah, sesuatu. Jordi di rumah gue ngeliat ini nih Jordi gitu. Ya sering sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi. Hal yang seperti itu aku selalu menanggapi masih syukur ketahuan, masih syukur ketangkap gitu sama kita bendanya. Kalau enggak kan ya percaya nggak percaya ya, tapi bisa masuk ke dalam rumah. Ya kalau orang tua cuma ngingetin sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi lebih banyak, sedekah lagi. Sedekah itu kan mengurangi bencana, mengurangi apa? Menolak bala, mengurangi bencana, ataupun juga memberikan pahala. Kok tapi sempat perang, sempat Ustaz ke rumah nggak sih kalau ada? Oh sering loh, sering loh. Tapi masih tetap ada ular di situ meskipun udah didatangi Ustaz. Itulah mungkin karena kita sempat mikirnya sampai sama keluarga tuh mikir, kita kan nggak pernah bisa ya minta orang untuk selalu suka sama kita. Kadang orang itu bisa menjadi tidak suka sama orang lain tanpa sebab. Caranya gimana? Ya kita doain aja lah supaya kita dan keluarga selamat selalu, hatinya dilunakkan, hatinya juga dirubah gitu.
Karena bisa jadi loh orang kayak gak tahu gue kenapa, gue benci aja sama dia. Ada yang kayak begitu. Atau kadang ada lagi bukan masalah persaingan, masalah kedudukan juga ada. Orang yang tahtanya lebih tinggi tidak mau terkalahkan, ada juga yang melakukan seperti itu. Tapi balik lagi, ini suzon loh, ini suzonnya kita dan itu nggak boleh masalah itu. Jadi jangan dianggap berat, dianggapnya sekarang ini pengennya relax menanggapi bulan Ramadan ini, pengen lebih santai dan fokus mencari pahala. Kok hal itu jadi alasan Ruben pindah rumah nggak sih? Kok mau pindah rumah? Jadi alasan Ruben mau pindah rumah nggak sih? Karena hal itu tuh ya tadi kayak banyak hal. Kalau mau pindah rumah kan memang lagi bikin rumah ya kalau Iya. itu. Enggak sih kalau itu. Nggak ada hal. Kok tapi pengen cari informasi siapa yang kirim mungkin ular itu Atau mungkin udah tahu mungkin. Atau memang dari Iya yang banyak, ya banyak sebenarnya yang ngasih tahu mah banyak. Tapi balik lagi, mau percaya sama jin, mau percaya sama setan, mau percaya sama, mohon maaf ya, tapi maksudnya mau percaya sama kayak kata-kata paranormal gitu-gitu masuk aku. Nanti balik lagi ke iman kita dong kalau kayak begitu. Iya nggak sih? Didengarkan seperlunya, diserap sebisanya, sisanya udah dijalanin aja. Sampai tau nggak? Sampai kita pernah ada yang ada yang nge-WA gitu ya. Jordi, tante mau bawain ada tabib umurnya udah 120 tahun dari mana gitu. Gue sampai bingung. Gimana ya? Tan, kita nggak mau video call aja. Itu ntar kenapa-napa di jalan nggak 120 tahun mau dibawa ke rumah gimana? Gara-gara gue ngerempet jalannya. jadi cerita baru loh. Tan, dikarenakan dibawa ke rumah Jordi dan Ruben, seorang tabib mengalami kesehatan bla 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 120 tahun mau dibawa ke rumah gue gimana? Gue bilang doain aja deh dari jauh gitu nggak? Itu aja. Itu selain ular ada lagi nggak sih kejadian-kejadian aneh gitu? Oh banyak. apa aja kalau ular apa? Plafon kita roboh udah tahu. Belum. Plafon ini copot. Aduh. Plafon copot. Terus di depan toko ada yang ngelemparin kaki hewan. Kaki babi. Oh, hah? Ada. Itu kemana, ke rumah atau ke halaman ke? Oh semua. Semua. Kalau yang ngelemparin kaki tuh di depan toko. Pokoknya dari Yang sering Aku nggak sebut ya. Soalnya kita punya kok datanya, plat nomornya kita punya. Oh, pakai mobil beneran. dan kejadian Pelakunya pakai di masker. toko tersebut berkali-kali kejadian. Apa? Kejadian itu berkali-kali. Dia lagi juga Kejadiannya berkali-kali. dan dia juga. Nah, kalau pelakunya emang enggak, karena kan dia pakai motor kan. Ya pasti plat nomor diganti gitulah. Tapi kalau kejadian banyak ya, ular, kemudian plafon roboh, Tania tidak bisa tidur di malam hari. Tania tuh nanti tanya ke ayahnya aja lah, aku nggak berani cerita. Terus di rumahku juga seperti ada suara gabruk gitu-gitu. Oh sering banget. Sedih nggak sih kok mungkin berkali-kali dapat kiriman seperti itu, di teror dari rumah yang dulu sampai rumah yang sekarang mungkin. Ngerasa udah bertubi-tubi nih dikasih terus dari awal sampai sekarang. Dibilang jengah enggak ya, tapi aku malah bersyukur. Oh ternyata amal ibadahnya berarti sejauh ini Tuhan benar-benar ada, Tuhan lindungin loh. Bertahun-tahun orang serang, tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih kasih kaki 2 lengkap, masih kasih nyawa juga di tubuh kita masing-masing, kesehatan, masih ketemu teman-teman semua. Gara-gara ditanya nih, baru waktunya bersyukur nih sekarang. Diserangnya ribuan kali, tapi diselamatnya ratusan ribuan kali sama Tuhan. Ya udah sekarang waktunya bersyukur. Beneran Tuhan ada loh. Ternyata benar sedekahnya beneran nyampe. Amal pahala tuh ada. Tuhan tuh ada, udah gitu aja. Sempat ngelaporin ke pihak yang berwajib nggak sih kok berkali-kali? Ngelaporin gimana? Bapak tolong saya disantet. Ngelaporin. Terkait laporan. ada undang-undangnya ketidaksetaraan ciptakan uang laporannya kan udah laporin. Mungkin kita deh. Iya ada udah. Plat nomor CCTV bukan ada kok. Tapi itu masih ada sih, masih rancangan undang-undang belum disahkan. Iya, gue sempet baca sih RKUHP itu kan. Kan perbuatan tidak menyenangkan bisa kok kalau tahu orangnya itu diduga itu. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan, ya dia senang-senang aja, pokoknya kitanya yang nggak senang.